Lina kesal. Karena dia malu dan kesal, wajahnya semakin memerah. Dia tidak berani berbicara karena takut seseorang akan mengenalinya melalui suaranya. Dan pikirannya sekarang kosong. Dan dia tidak tahu harus berkata apa. Pada saat ini, Louis jelas melihatnya malu. Tidak hanya tidak berhenti tepat waktu, tetapi lebih sombong. Benar saja, intuisinya yang berbahaya akurat. Karena di detik berikutnya, Louis tidak ragu untuk mengambil dagunya dan mencium bibir Lina. Dalam sekejap, Lina hanya merasa bahwa pikirannya meledak seperti kembang api. Sejak dia terjerat dengan lelaki yang sombong dan seperti iblis ini, dia merasa malu dan takut. Semua hubungan ini tampaknya dalam kegelapan. Dan itu pasti menarik, seperti bakteri, karena takut orang melihat dirinya yang memalukan. Tetapi keberanian dan kesombongan lelaki itu jauh melampaui apa yang bisa dibayangkan oleh Lina. Dia benar-benar membuat langkah yang begitu dekat dengannya di mata publik. Lina takut hingga menggigil dan ingin melarikan diri di tempat. Tetapi pinggangnya selalu dibelenggu oleh lengan besi pria ini. Kecuali dia mendapat izin dari pria ini. Kalau tidak, dia tidak bisa pergi kemanapun. Tidak hanya para wanita dari keluarga Ho yang terpana melihat adegan ini, tetapi orang lain juga melihatnya dan hati mereka cemburu. Mereka semua ingin menarik rambut wanita yang duduk di kaki Tuan Louis itu dan secara kejam ingin membantingnya dan menempatkannya di pangkuan pria itu, lalu diperlakukan dengan begitu manis dan intim. Semua wanita di sini iri melihat Lina yang dibawa oleh Louis. Tapi mereka bahkan tidak tahu siapa wanita yang beruntung. Mereka tidak tahu seperti apa wanita itu. Jika mereka dapat melihat wajahnya dan mengetahui identitasnya, mereka dapat membandingkannya dan melihat apakah ada titik di tubuhnya yang akan menarik Louis berpangkat tinggi itu. Dan Louis akan memecat mereka. Yang paling memalukan adalah pemeran utama wanita dari perjamuan itu, nona keluarga Hu. Meskipun mereka hanya mencoba menjual diri mereka kepada Louis, tetapi dia seperti mendengar atau melihat mereka, sama sekali mengabaikannya. Malahan, wanita itu adalah teman dekatnya. Ketika Louis mengeluarkan bibirnya dari bibir Lina, suaranya serak dan seksi. Sayang, kue ini sangat manis. Kamu akan menyukainya. Tapi aku lebih suka aku memakanmu. Dia menemukan kue terbaik, yaitu memakan kue yang dia rasa dengan cara ini. Tidak masalah kue jenis apa itu. Wajah Lina memerah. Dia memutuskan bahwa kata-kata pria itu tidak hanya didengar olehnya, tetapi juga yang lainnya. Setelah Thomas diam-diam melihat mereka bermesraan, dia masih harus mulai memenuhi tugasnya yang sebenarnya. Dia batuk, dengan sopan berkata kepada para wanita, "Nona-nona, silahkan ke sini." Membiarkan mereka pergi. Meskipun mereka tidak mau, mereka masih harus tetap pergi. Mata mereka memandang Louis beberapa kali lagi, dengan harapan Louis bisa berubah pikiran pada akhirnya. Tetapi tidak sama sekali.
Ketika mereka pergi, mereka dapat dengan jelas merasakan ejekan. Ejekan atau simpati dari orang-orang di sekitar mereka yang membuat mereka malu. Namun, karena episode seperti itu, banyak orang yang hadir sudah tahu. Dengan cara inilah, Tuan Louis menyatakan keunikan dan kekhasan teman wanitanya. Ada juga orang-orang di hati untuk mulai memikirkannya. Apakah perlu untuk menghilangkan ide untuk mendekati pangeran keluarga lu? Tetapi di tempat sosial semacam ini, tidak pernah ada kekurangan spekulatif wanita yang sangat percaya diri dalam diri mereka sendiri dan ingin berjudi di punggung mereka. Setelah para wanita yang berdiri di depan kirinya, suasana hati Lina tidak mengalami relaksasi dan bahkan suasana makan kue pun hilang. Pada saat ini musik mulai berdering dan tarian di tengah lantai dansa. Louis memandang wanita yang masih berjuang di pangkuannya ingin pergi. Dia dengan sengaja berkata, "Kenapa? Tidak ingin duduk di sini? Apakah kamu ingin bergerak?" Lina tahu maksud sebenarnya dari Louis. Yang paling dia inginkan adalah turun dari pangkuannya. Lagi pula, mereka hanya melakukan gerakan intim di depan semua orang. Jadi dia mengangguk sibuk. Selama dia tidak bisa membiarkannya duduk di pangkuannya, dia mengatakan apa saja, terserah dia. Apa yang Lina tidak sangka adalah bahwa Louis membawa Lina ke lantai dansa. Lina segera memahami kekuatan Louis. Dia berkata dengan lebih bingung, Aku tidak bisa menari." Sekarang Lina benar-benar ingin melarikan diri. Tapi Louis mengepalkan pinggangnya dan telapak tangannya lebih erat. Matanya mengunci matanya dan dia menolak untuk mengizinkannya. "Aku akan mengajarimu. Kamu hanya perlu mengikuti instruksiku saja. Langkahku, beri aku kalian semua, meringkuk dalam pelukanku. Biarkan aku membawamu." Kali ini Lina bahkan tidak memiliki alasan. Di bawah musik yang bergerak, Louis benar-benar mengambil langkah demi langkah untuk menari. Bahkan jika Louis dan orang lain yang hadir tidak mengatakan, Lina sangat sadar diri. Tubuhnya kaku dan kikuk, dan seperti bebek kaku yang bergetar di lantai dansa. Tetapi meskipun begitu, pria itu masih kuat dan sombong untuk menjaga tubuhnya dekat dengan tubuhnya, membiarkan kepalanya bersandar di dada Louis. Dia hanya bisa terus menari di lantai dansa itu. Lina dalam hatinya berbicara, berharap tarian ini bisa selesai segera, sehingga dia bisa mengakhiri tariannya. Tetapi meskipun dia sangat enggan, bahkan karena ketegangan dan tubuhnya sangat kaku, tetapi suara pria yang menuntun tariannya telah bergema di telinganya. Lina tidak tahu apakah itu ilusi. Dia benar-benar merasa bahwa suara lelaki itu sulit untuk sabar dan lembut, dan tidak ada kekecewaan atau ketidaksabaran. Selain itu, telinganya dekat dengan dadanya, dan dia bisa mendengar detak jantungnya. Jantungnya berdetak sedikit lebih cepat, sama sekali tidak setenang dan terkendali saat dia berbicara. Apa mungkin dia salah dengar? Lagi pula, ada semua jenis suara di lantai dansa. Ada suara musik, orang-orang tertawa dan berbicara, suara tabrakan gelas anggur, dan suara air yang bermain di kolam tidak jauh dari sana. Jadi, dia mungkin salah dengar.
Tapi bagaimanapun juga, dia tidak pernah melewatkan dansa ballroom. Dia benar-benar canggung memahami bagaimana menari untuk pertama kalinya. Lina sangat sulit membayangkan pria ini adalah gurunya. Setelah lagu berakhir, mata Lina melintas dengan tatapan bingung dan bersalah, berbisik kepadanya. Kakiku sakit. Apakah sudah boleh untuk selesai menari? Louis benar-benar berhenti, tetapi dia masih memegang tangannya. Tiba-tiba saja ada suara seruan seorang wanita di sekitar mereka. Ketika Lina masih tidak melihat siapa orang itu, dia melihat wanita itu menghadap wajahnya seolah-olah dia ceroboh dan tubuhnya bergegas ke pelukan Louis.